Oke, sekarang gue lagi sama Koroni. Halo, Koroni itu nama asli siapa? Roni Swanto. Roni Suwanto. Oke, sekarang kita lagi ada di Milian 78 Cafe. 78 Cafe. Ini di daerah Permata Hijau. Permata Hijau. PHX. Namanya PHX. Iya. Ya, daerah PHX. Tadi sempat makan apa nih? Kita makan pisang sama cireng. Pisang cireng bubur kacang hijau. Bubur kacang hijau. Enak, Minumnya enak. tadi 2 kali nih. Iya. Ya. Oke. Kita lebih ngobrol agak santai-santai tentang Perjalanan saya, Koroni sampai menuju titik ini. Dan Koroni ini adalah sebagai owner atau founder atau pengusaha juga di knalpot Dan RS1 dan kabel juga RS1. Sempat produk ini booming juga di area-area balapan, khususnya drag. Kalian bisa lihat di Instagramnya juga. Nah, kalau nih sebelum menuju titik, gue nggak tahu nih titik kesuksesan atau apa yang menurut Koroni itu nilainya apa. Tapi aku pengen tahu flashbacknya ke belakangnya sebelum menuju ke sini itu perjalanan Koroni itu gimana aja. Kita mulai dari kecil deh. Koroni lahir di mana atau segala macamnya gitu. saya lahir di Parung, Bogor di tahun 80-an. Ya. Karena kan umur nggak boleh kasih tahu ya. Takut jodohnya susah. Jadi saya di Parung, SD Negeri Impres. Saya lahir di bidannya, saya namanya lupa, di samping gang masjid Parung. Kalau teman-teman anak Parung pasti tahu itu. SMP, SMA saya di Budi Mulia Bogor. Agak kaget karena di Impres di tahun itu ya, ke SMP Katolik tuh beda. Dulu saya nggak ada PR di sekolah SD. Nah, jadi saya itu dari kecil memang imajinatif orangnya. Suka menghayal, suka diem aja kayak bengong ngayal gitu. Nah, SMP SMA itu saya setiap tahun nggak naik kelas. Hitungannya. Setiap tahun nggak naik kelas? Hitungannya nggak naik kelas. Tapi dengan pindah maksudnya atau gimana? IBA. Wali kelas IBA, kepala sekolah IBA. Lalu dinaikin setiap tahun. Jadi SMP kelas 1 sebenarnya Roni nggak naik kelas, saya naikin, gitu terus. Kalau kelas 3 SMA kan pasti lulus ya, gitu. Nah kelas 3 SMP kan pasti lulus karena mau masuk SMA BM sama SMA-nya gitu, zaman itu. Jadi kalau SD lancar. SD karena nggak ada PR main mulu. Masuknya Pak Joni itu jam 8 pagi, setengah 9 dia keluar, datang lagi jam setengah 12. Cuma setengah jam, total sejam Pak Joni itu. Itu nggak naik itu karena kenakalan kah? Bukan, karena SD-nya nggak pernah ada PR, nggak pernah dididik dengan baik menurut saya ya. Di rumah atau di sekolah? Karena bebas banget di zaman itu. Ya semoga guru-guru nggak tersinggung. Tapi banyak teman saya yang kelas 5 waktu itu belum bisa baca. Udah kelas 5 belum bisa baca tapi tetap naik gitu. Iya. Karena kan ada, ya kasihan lah ya. Kalau ini sendiri bacanya di kelas berapa? Saya kelas 2. Kelas 2 baru bisa baca? Karena suka baca komik. Lihat gambar doang lama-lama. Ya. Sebelumnya. Nah, kelas 1, kelas 2 itu udah mulai baca-baca dikit, terbata-bata. Bacanya pos kota. Kalau setiap hari. Iya. Nah ini dia. Sama rubrik Dokter naik El Tobing. Kiri bawah apa kanan bawah tuh kalau hari Minggu. Dari SD udah tahu. Wow. SMA cukup kritis dan bandel. Tawuran juga. Oh, sempat ikut tawuran. Kuliah di Bogor ya, pasti ada tawuran juga ya. Tahun segitu ada. Dan generasi terakhir tawuran. Dulu dengernya lagu slang generasi biru ya. Generasi biru. Okay. Tua bener ya. Gitu. Terus 2001 kuliah di BINUS, udah ketahuan nggak umur saya tuh. Lulusnya 2006, 6,5 tahun kuliah, nganggur setahunan, kerja setahun, berhenti kerja, pengen usaha, gagal terus. Di bidang apa tuh, Bang? Kerjanya IT support, bener-benerin komputer, cuma ganti-ganti barang aja sih. Oh iya, sebelumnya di kuliah itu jurusan apa tuh? Komputer akuntansi. Komputer nggak ngerti, akuntansi nggak ngerti. Maksudnya komputernya coding. Oh, pemrograman, C++. Iya. Saya C++ itu saya ngulang 4 kali mata kuliah itu. Terus kerja
nggak cocok di lingkungan kerjanya, keluar, bikin usaha, internet, merintis, jatuh bangun, pernah masang internet di kos-kosan, terus diusir, karena udah bayar ke dia, bagi hasil gitu. Diusir, ternyata ada yang lebih gede, masukinnya, bagi hasilnya. Terus, habis itu apa lagi ya? Ya sempat jadi tukang anterin temen, ojek hitungannya pagi-pagi. Selama dari keluar kerja tuh ya? Iya, dapat 10.000. Terus abis itu siangnya saya mijitin temen lah, bukan temen, senior lah. Umurnya 50-an. Dia di kerohanian Katolik gitu. Jadi saya pijit dia supaya dia tidur. Nah, abis pijit itu saya dapat makan siang. Jadi ya dibarter dengan itu. Gimana caranya itu bisa dapat makan karena minta atau memang ngasih baik dulu? Terus... Jadi abis pijit, dia abis makan, dia minta dipijitin, dia tidur. Nah sisanya ditanya, udah makan belum? Saya kan nggak bohong, belum makan. Jadi saya makan yang tersisa di meja piring itu. Oh, nggak dibeliin? Nggak. Tapi yang ada di situ aja, apapun yang ada di situ. Itu, iya, sisanya. Sisanya, entah sisa atau apa? Disisain, entah atau... gimana. Lama-lama mulai deket, mau makan apa mulai ditanya gitu. Tapi seingat saya nggak pernah dikasih uang, saya juga nggak mau. Tapi kayak dibeliin odol, dikasih baju, sabun gitu. Karena kan umat suka ngasih kan ke yang pemuka agama gitu kan. Ya, dia kan berlebih gitu, kayak gitu. 2009 saya dibeliin motor. Sama orang tua? Karena ngidam ninja dari dulu. Sampai di agama saya tuh ada 2 puasa kalau ingin sesuatu. Mungkin di Muslim ada ya. Ingin sesuatu kita 2 puasa gitu. Jadi saya ada selebaran ninja waktu itu. Saya tempelin, saya doain. Saya puasa. serius demi. Puasanya dari pagi seperti normalnya puasa di bukan Muslim, versi iya. Jadi gimana puasanya? Sehari makan kenyang sekali. Makan apa? Makan kenyangnya sekali. Oh, di jam tertentu. Misalkan saya mau makan jam 3. Biasanya sih jam 3 ya. Jam 3 ke jam 3. Ke jam 3 sore gitu. 24 jam. 24 jam. Minum boleh, tapi jangan berlebihan. Misalkan mau dikenyangin gitu, kayak gitu. Tapi sehari makan sekali. Gitu. Dan nggak boleh yang mahal. Iya, nggak boleh yang mahal makan. Sangat cuma buat ganjil perut. Bukan yang makan enak gitu, bukan. Dan makan pun nggak boleh kenyang. Makan kenyang tuh, ya. Gitu. Itu 2 minggu saya tahan doang. Tahannya. Proses itu 2 minggu? 2 minggu. Tapi memang waktu itu nggak punya duit. Jadi kalau puasa ya wajar. Emang puasa tiap hari. Kebetulan. Puasa tiap hari. Alasan puasa. Iya. Hemat. Tapi sebelum Ninja, ada motor lain kan? Nggak ada. Jadi saya dulu pengen Ninja main NSR. Oh, maksudnya punya motor lain selain Ninja? Ninja itu motor pertama? Ninja motor kedua. Motor pertama, saya Yamaha Mio. Oh, justru Mio pertama. Mio. Ibu saya beliin supaya berangkat kerja gampang. Saya dari Jakarta Barat, daerah Kemanggisan, ke Pasar Baru sejam. Jam 6 pagi, sejam. Kecepatannya sangat rendah karena takut nggak bisa bawa motor. Iya, lama juga ya. Jadi saya pertama kali bawa motor SMA, belajar. Beli motor baru belajar. Oh, punya motor dulu. Baru belajar. Karena saya diajarin sama ibu saya, kita jangan pakai barang orang. Bisa ganti, nggak bisa beli, ya kan? Gitu. Orang Parung bilang gitu. Bagian Anda kalau gitu. Betawi-tawi sudah gitu dah. 2009 punya Ninja, 2007 RR hijau. Di situ mulai tuh tertarik knalpot. Gitu. Agak kelewat nih Koroni. Koroni itu sebenarnya berapa bersaudara sebenarnya tuh? 3. 3. Abang, adik atau kakak perempuan? Kakak perempuan, adik? Adik cowok. Adik cowok. Oh, tengah-tengah ya. Tengah-tengah. Nah, oke, balik lagi ke motor. Suka tuh jual knalpot pertama R9. Bekas. R9. Bekas. Punya siapa dijualin atau punya gimana? Namanya Dape manggilnya. Dave. Titip jual. 600.000 saya jual. Saya gendong. Terus dari Dev dapat waktu itu 80.000 seingat saya. Oh, maksudnya untungnya? Iya, dikasih 80.000. Oh, dikasih 80.000, oke. Bensinnya masih berapa sih dulu? 5.000, habisnya apa? 5.000 ya? 10.000 ya. Habis itu mulai tertarik tuh, jual ini, jual itu gitu kan.
Oh, jiwa dagang langsung nih. Maksudnya saya punya teman orang kantoran mau COD ke bengkel nggak ada waktu. Oke. Jadi saya kan di tengah-tengah. Iya, iya. 2009 ke 2010 buka bengkel. Buka bengkel di Jakarta Barat, bangkrut. Obsesi buka bengkelnya itu gimana tuh, Bos? Ceritain. Saya daripada ke bengkel buang duit, ini buka. Teman-teman saya juga gitu kan. Itu hasil modalnya atau usahanya tuh? Pinjam orang tua. Minjem? Iya. Mio dibeliin, Ninja dibeliin, bengkel dibukain, bangkrut. Dan orang tua dengan bisa presentasi seperti apa tuh bisa akhirnya buka bengkel meyakinkan orang tua lah maksudnya? Di Jakarta Barat bengkel Ninja sedikit. Oh, masih tergolong sedikit. Iya. Pengetahuan saya ada sih menurut saya nih. Kan bukannya buat balap ya, cuma buat servis apa gitu. Dan di zaman itu kan buku-buku PDF bahasa Inggris ada tuh, tapi orang males bacanya atau nggak ngerti, saya udah baca. Jadi baiknya gini gitu. Buka, bangkrut, bingkir lagi. Bukan di Kelapa Gading. Kelapa Gading belum ada bengkel Ninja waktu itu. Setelah bangkrut ya? Iya. Nah, Koron itu sendirian atau sama siapa gitu? Di Kelapa Gading pas di sini, pas di Jakarta Barat ini? Sendirian. Sendirian? Ada mekanik teman. Oh. 2011 ke 2012 bangkrut lagi. Karena sepi ya maksudnya ya? Atau gimana? Ya, saya sih melihat salah seseorang. Adalah mismanagement. Ada faktor pembukuannya nggak jelas. Atau human error? Iya, pembukuannya nggak jelas. Jadi hancur. Tapi saya pun salah karena saya nggak tegas. Oh. Masa sih gitu. Kan masih kalau ya? kesalahan itu biasa dua belah pihak kalau kongsian gitu kan. Habis itu bangkrut, sisa 700.000, bayar kosan 700.000, motor Ninja saya dibawa ke Bogor, Parung. Saya bawa motor Ninja customer, namanya Erliansyah. Dia kerja di Cengkareng RSUD. Bawa untuk apa tuh dibawa? Dipinjem aja atau? Dia bilang, lu udah bangkrut, pakai motor gua buat jualan. Oke. Maksudnya bukan lu ambil konten zaman itu ya? Ya lo kalau pakai Ninja gimana sih? Mana motor saya udah dicopot-copotin, pelek DC dijual gitu. Jadi standar kan kurang keren gitu kan. Tadinya modifan. Iya. Itu selama masih di bengkel modif Ninja juga. Terus 2012 mulai usaha barang-barang 700.000 beli busi FX di Kebonjeruk 3. Nama tokonya lupa, dekat pertigaan tuh. Pertama. Beli busi untuk dijual lagi? Dijual lagi, 100.000 dapat 5 busi. Dulu modalnya 18 sampai 20.000 lah. Jualnya 25, 23. 25, 23. Nah, kan jualnya tuh isi 4. Nah, isi 4 itu untung-untungnya 15.000 gitu. Nah, sampai dijualnya ke personal atau ke bengkel-bengkel? Kaskus. Oh, di online? Iya, Kaskus. Ke JNE, nganterin barang, antri gitu. Jadi, bertahan hidupnya dari situ. Sampai di kosan itu saya tidur sama barang. Tidur sama barang? Knalpot bekas, apa bekas gitu. Berani nyetok barang saya. Jadi beli knalpot di Bendungan Jago, CMS, disimpan gitu, dijual. Biar gesit aja gitu kan. Ada waktu itu 900.000 ya modalnya pas 1 juta gitu. Jual 1,1 dapat cepet. Mulai berkarat. Apanya tuh? Knalpotnya karena kan karena lama gitu kan. Waduh, mulai pusing tuh kayak gitu. Tidur sama barang sampai ada kelabang, kecoa gitu. Tapi di zaman dulu juga udah pernah ngalamin begitu. Kosan saya selalu kosan paling murah. Oh, yang harganya murah lah. Iya, jadi kalau di WC ada binatang gitu. Berarti kos-kosan itu dicampur barang juga isinya. Iya, udah biasa lah hal-hal seperti itu. Orang bilang kayak lu tuh kayak kecoa gitu. Nggak mati-mati. Gue semprot nggak mati-mati, hidup lagi. Udah berteman sama kecoa ya. Tikus ada dulu. Karena kan jadi gudang ya. Akhirnya bisa sewa gudang satu. Kamar kosan sebelah. Jadi gudang. Oh, berarti ngekos 2 pintu lah ceritanya. Nah, saya impor barang dari Thailand. Karena teman namanya Edison sama istrinya Fani. Edison teman kuliah. Dulu saking susahnya semangkok berdua Indomie. Sama teman Edison. Itu teman kuliah ya? Iya. Kosannya pakai terpal, pakai gipsum.
atasnya seng. Udah kayak kandang ayam. Panas banget. Panas banget. Jadi kalau siang kita nggak pernah di dalam, kita ke kampus. Bisa nggak pinter, ngadem. AC kan minus dulu, udah pakai AC. Ngadem. Bukan karena pinter. Kalau nggak kawasan teman numpang pakai AC, rame di situ. Wah, mau belajar. Padahal mau enggak, ketiduran gitu. Nah, itu sampai dulu kan saya ingat sama dia, kita makan sepiring berdua. Jadi ngumpulin receh-recehan, beli Indomie. Waktu itu Indominya itu harganya masih 1.800 apa 2.000 gitu. Apa 2.500 pakai telur. Kita bilang masaknya lama biar megar. Diketawain sama orang, sebelah sama cewek-cewek tuh. Makan sepiring berdua, karena nggak punya duit. Dan kita bawa aqua, dulu belum 1,5 liter, 1 liter. Kita minta, punten, bagi air dong. Karena nggak sanggup beli aqua. Sesusah itu, di 2012 teman saya Edison, istrinya Fanny lagi mengandung, dan uangnya itu sebagian beli barang dari Thailand dimasukin ke Indo, Blok, Gold, CDI, apa segala macam gitu. Nah, maka itu nama logo Roni E-Racing, Instagramnya nggak berubah. Ini nama anaknya, Ellen. Gitu. Terus kecil itu ya? Kecil. Karena anak kesayangan, nggak mau paling besar, warnanya emas, ininya mahkota cewek, ya, princess gini. Kayak gitu, ada alasannya. Nah, jualan barang Thailand, terus abis itu main barang Jepang, baru maupun bekas, HRC segala macem. Nah, yang di Jepang itu linknya dari mana sih? Facebook. Oh, Facebook. Facebook. Modal nekat. Beli aja gitu. Iya. Dan saya belajar banyak sama orang Jepang. Artinya orang Jepang nggak minta dikasihani. Sorry, ini. Nah, orang Jepang nggak minta dikasihani, orang Jepang nggak mau komisi lebih. Jadi kalau kita beli barang di Jepang, sepengalaman saya, dia minta 10-20% dari bon. Gitu. Mereka nggak markup harga. Dan di Jepang nggak boleh tanya barangnya ready atau nggak. Oh, dijual udah pasti ready, maksudnya gitu? Kalau ditanya mau beli. Oh. Alasan kamu nanya ngapain? Oh gitu. Nggak boleh. Ready nggak? Gitu. Jadi nanya buat beli. Gitu. Dan dari teman Jepang ini mutual ada, sampai kadang-kadang saya posting waktu itu modif apa, dia nggak bisa bahasa Inggris, dia nyuruh temennya kasih tahu itu salah, kasih lihat fotonya, kasih linknya pun link Google-nya Jepang. Gitu, belum ada Google Translate. Oh iya juga ya. Gitu. Translate itu nggak pakai Google, masukin ke website mana baru baca gitu. Jadi ya banyak pengetahuan yang oke lah, tapi basic ya, nggak yang gimana gitu. Main barang-barang Jepang, pelek atau segala macam, kompetitor semakin banyak. Temen yang tadinya beli jualan, nggak salah sih, cuma kan usaha saya satu-satunya di situ. Sampai mereka tanya, kok lu nggak mau nongkrong sama kita, mau makan di mana? Karena lu jualan barang itu nggak bisa jualan. Memang saya nyebelin, saya sombong, so tau gitu ya, nyebelin lah gitu, udah ngeliatin mukanya kayak pengen ditonjok kalau orang gitu. Tapi nggak ada niat begitu sebenarnya, memang tampang, hati mah nggak ya. Di 2018 masih akhirnya fokus kepada satu barang, jualin barang itu, dia entah join atau gimana sama merek lain, merek busi. Saya masuk ke perusahaan ini, digaji 3 bulan, akhirnya kontrak kerja berhenti lah bahasa itunya. Gitu. Itu 2019 Agustus. Oh, selama setahun itu berarti perjalanan? Iya, setahun, kurang lebih setahun. 2020, di selama itu juga saya bantu teman bikin event, road race untuk kecil gitu. Ada pengalaman sekali 2 kali lah bantu. Terus di 2020, 2019 punya pacar. Wah, kayaknya kalau nggak ngomong romantika bosen ya. Jadi tuh ini bakal ditanya sih, tapi udah ngomong duluan. Oke, lanjut. Punya pacar, satu dan lain hal, putus. Ketemunya di mana? Maksudnya belum punya pacar dulu? Temen kenalin lah. Oh, temen kenalin. Jadi saya berdoa punya pacar kayak begini. Oh gitu? Iya. Terus akhirnya beneran kayak Jadi, gitu? tapi satu hal saya lupa. Dia mencintai saya atau enggak? Belum tahu. Enggak. Saya detailin
Jadi, tapi saya nggak nyebut dia mencintai saya. Jadi dia nggak mencintai saya, cuma anggap teman, anggapnya gitu kasarnya. Atau setidaknya saya rasakan itu. Putus, pandemi. Berapa lama? 6 bulanan deh. 6 bulan, cepet ya. Pandemi. Tadi padahal kalau terus keluarga udah setuju, nikah. 2021, 2020 akhir. Tapi di 6 bulan itu orang tua udah pada tahu masing-masing. Udah ketemuan. Udah ketemuan. 2020 itu ada rencana nikah. Akhir kalau nggak awal 2021. Itu putusnya karena apa? Masih jalan sama orang lain. Oke. Paham. Okay. Dan nggak sekali. Karena mungkin dianggap dia teman, saya pacar tapi dia bikin bingung gitu kondisinya. Jadi cinta kan ada 3. Berat ya. Yeah. Cinta hawa nafsu, romantisme, disebut eros. Storge kalau nggak salah itu persaudaraan. Ibu, anak, saudara, gitu. Ibarat kita ketemu adik kita cewek, masa kita nafsu, kan gitu. Tapi kita sayang. Cinta persahabatan. Ya itu bikin salah paham. Gue sama dia temen, ya kan begitu. Nggak mungkin, kan begitu. Itu ambigu tuh. Nah, 3 cinta ini kalau disatukan di depan penghulu disebut agape, cinta dari Tuhan. Tuhan membagi cintanya bagi saya 3. Orang tua, persahabatan kayak gini, sama lawan jenis. Gitu. Nah, lawan jenis yang kita ambil, rusuk kita gabungin jadi satu, depan penghulu kita janji depan Tuhan atau Allah, maka jadi satu. Disatukan, nggak boleh dipisahkan gitu. Keren. Terus pandemi, barang-barang yang tadinya saya digaji di perusahaan itu, saya beliin barang-barang dia. Hasil gaji itu? Iya, maksud saya tuh biar membantu penjualan dia. Kan saya mungkin kayak konselor apa marketing di situ ya. Jabatannya juga nggak jelas, tapi duitnya jelas. Mau statusnya apa kayak? Udah mati mending gitu, duitnya. Nah kerjaannya yang penting apa juga saya kerjain gitu. Saya analisa dengan pengalaman saya selama ini, sebenarnya simple. Jangan lakuin apa yang gue lakuin, kan itu salah. Kan ada orang belajar karena sukses, belajar karena salah kan. Misalkan teman pakai narkoba masuk penjara, kita kan belajar gitu. Jadi saya boros, sombong apa, teknik jualannya begini, gini, itu salah, nggak tepat gitu. Saat itu memang gaya hidupnya ya. Gaya hidup, manajemen uang, terlalu percaya sama orang itu salah. Percaya itu sama diri sendiri. Pandemi bangkrut itu. Jadi bangkrut saya berkali-kali. Nggak sekali aja. Nah, saya minjem duit 15 juta, saya udah ada knalpot dulu. Nah, saya nggak bikin logo karena nggak punya duit. Oh, no brand lah. Iya. Saya bilang RF. Karena yang bantuin saya namanya Febri Jung. Jadi saya Roni Febri. RF1. Nggak berhasil dan saya pinjam duit dia. Saya nggak balikin. Saya nikmatin. Jadi saya jujur, saya jahat. Nipu lah bahasa kasarnya. Atau ngejebak dia gitu. Tapi memang kebutuhan buat hidup waktu itu. Modalnya saya nggak balikin. Berarti diem-diem tuh ya, maksudnya tanpa pengetahuan atau gitu? Tanpa, dia juga nyantai-nyantai aja. Nyantai Cuma kan percaya masih lah gitu ya. Ya mendingan saya jujur aja gitu. Bahwa lama-lama dia ngerti. Ketika saya mau pinjem duit lagi bangkrut, saya ngekos kan, kamarnya udah 3, 1 kamar kos, 2 gudang. Dan bisnis kos-kosan di situ kan pakai internet, pakai jasa saya sama teman saya. Jadi ngekos gratis nih. Tiba-tiba diusir karena kosannya tutup. Listriknya nyolong ternyata katanya. Di listrik nggak ada listrik kan nggak? Dari pihak pemilik ya. Itu sengketa lah, bukan nyolong ya, sengketa. Sorry, ntar kan dipenjarain. Terus abis itu udah saya dari nol, saya nggak punya kosan, saya pinjem, ada duit sedikit, pinjem duit teman ngekos, barang saya masih tinggalin di kosan lama, nggak ada penghuni, nggak hilang tapi. Aman masih. Nggak ngerti kenapa nggak bisa hilang. Knalpot itu mismanajemen ego saya, jahatnya saya lah. Akhirnya utang di mana-mana.
Jadi kan saya pikir mau balikin. Saya beli ini buat nge-branding saya. Iya. Terus duitnya saya puterin ke sini gitu. Muter-muter aja. Tapi ternyata nggak jalan. Saya nggak bisa bayar. Saya pikir udah habis lah, putus juga gitu. Saya minjem 15 juta ke Cikini Vape untuk beli knalpot, untuk bayar utang knalpot. Nah, knalpotnya itu utangnya tuh 11 jutaan. Kenapa saya berhenti? Karena bentuknya ada di tempat lain. Kan saya nanya kenapa bentuk saya dijual. Ya dia bilang, emang lo ngerti bikin knalpot? Kalau lo ngerti, lo bikin aja sendiri. Lo merekin sendiri. Jadi itu kata. Jadi dia nyebut. Walaupun itu bagi saya ngenye bagi saya mungkin, bagi dia enggak. Apa dia lagi bete ya. Tapi ternyata jadi doa gitu. Jadi doa itu. Saya bikin knalpot 11 masalah waktu itu. Satu saya kasih orang, 10 dyno, saya sepet dyno. Di dyno. Ada duit selisihnya tuh saya sisihin buat dyno. Tetap maksa gitu, nggak pakai gimmick, ini kencang-kencang zaman itu ya. Dyno ada kenaikan dari merek. Saya nggak compare sama knalpot lokal. Karena saya takut matiin pasar lokal. Jadi knalpot Thailand yang saya compare. Ternyata powernya beda 1,7 dk. Lumayan nih. Jadi yang lama dicopot dipasang gitu. Iya. Yang nggak knalpotnya Thailand jelek, mungkin nggak cocok di motor itu. Iya. Terus teman saya yang kerja di salah satu perusahaan otomotif juga, brand racing, dia bilang, lu rekam gua, gua gas. Orang nggak pernah ngeliat gua ngegas motor. Rekam, posting, rame, orang tertarik, dia bantu sampai begitu. Awal mulanya gitu. Iya. Oke. Salah satunya ini checkpointnya. Jual 10 knalpot, 20, 30, ada resellernya nggak jadi, gini gitu. Overall sekarang oke lah, gitu. Saya nggak bisa sebut berapa, cuma oke gitu. Nah, RS1 itu awalnya bukan Ronnie Swanto number 1. Untuk RS1 itu racing sport, saya pikir begitu. Tapi teman saya bilang, pakai nama lu aja. Orang bingung, orang bete kalau jual barang lain. Lu setiap jual barang lain, Ron, belasan tahun. Amsyong, pakai nama lu gitu ya. Nah, 1 itu bukan nomor 1. Kan CMS kan CMS1 gitu. Bersatu. Maksudnya bersatu dalam artian. Jadi saya pengen tuh ketemu bengkel-bengkel gitu. Oke. Nggak yang karena itu. ngobrol gitu. Kita bersatu gitu. Tapi bukan saya di atas ya. Nggak merasa saya di atas mau dibawa RS1, nggak sama sekali. Lebih ngalir aja kita satu sama lain. Maksudnya Koron ini tergolong emang orang yang humble, yang memang berbaur gitu kan, berbaur ke siapapun yang memang masih relate dalam urusan bisnis ya. Iya. Emang tujuannya bisnis. Kompetitor pun saya hitungannya care. Artinya iya, saya buka dikit, saya bilang produk itu bagus, beli aja. Bukan ngenge ngomongnya. Iya. Karena itu contoh paling gampang. Andi Bendol, ABRT. Orang nanya, kok knalpot 201 gopeng meter? Andi Bendol, ABRT. Kayaknya nggak ada ya, maksudnya ngasih gitu. Dan saya kan bikin kabel, dia terima dengan senang hati, senang banget gitu. Ternyata saya nggak kenal dia, dikenalin Oki Budiman. Ternyata Andi Bendol itu seumuran saya. Teman baik dia, si A, teman baik SMA saya. Saya baru tahu sebulan lalu. Saya juga nggak ngerti kenapa itu bisa. Nggak ada merek knalpot lain yang mau terima kabel saya. Kayaknya waktu itu ya. Iya. Andi Bendol mau dan mau foto. Andi Bendol, mohon maaf Mas ya, mau foto begitu kayaknya jarang ya. Mas Andi, Mas. Agak norak tapi gimana gitu ya. Kan dia nyentrik ya Mas ya, seniman, dia jago. Saya akuin dia jago. Dan di Facebook mau gitu. Kok dia orang jago loh. 2 tak dia ngerti, bekas joki 4 dia ngerti, injeksi dia ngerti. Ini orang jago loh. Diterima kabel tuh saya seneng. Dan saya nge-add dia. Gitu. Terima kasih Andi, ABRT knalpot racingnya bagus bla bla bla. Kayaknya nggak ada Mas. Sama-sama jualan. Iya. Ngomong dia tuh bagus gitu. Nggak ada gitu. Nah, ternyata teman SMA saya SMP-nya di Jogja sama dia. Jogja apa Solo gitu sama dia. Loh, Ron,
kamu kenal si Andi loh? Hah? Andi mana? Bendol. Hah? ABRT? Nah itu dia gitu. Mana saya nomor teleponnya Bendol mana gitu. Video call. Canco. Dia ngomong gitu. Di rumah duka itu ngomongnya. Weh, gila lu. Ngobrol gitu. Ternyata ada. Nah, jadi RS1 tuh bukan pengen jadi, wah ini brand nomor 1, ini eksklusif. Enggak. Bahkan knalpotnya aja dijual perutnya aja. Mau pakai silencer merek A, B, C, D, saya no baper. Gitu. Pakai aja merek lain. Kan ada yang di perutnya ada logonya, di silencer ada logonya gede gitu ya. Saya enggak. Mau dicopot penangnya, monggo. Secara bisnis saya nggak baper dan saya jualan kok. Knalpot mau dikontenin bilang jelek, mau dibanting, terserah. Karena butuh itu juga sih sebenarnya. Itu butuh kontroversi juga, ya. iya. Dari kabel, dari knalpot, saya main kabel. Gitu. Kebetulan bisnis sebelumnya kan kabel. Saya ngerti fungsinya. Maksudnya fungsinya di zaman dulu, anak mobil terutama ngerti banget. Kabel grounding, kabel body gitu. Karena kalau dilihat di Magnetima Rally atau ecu balap, ecunya murah, $1.000. Kabel body 2.000 bisa 3.000. Soket berapa ratus $. Saya tanya ya sama pemain Ducati, emang ngaruh kata dia. Gue gak bisa ngomong, gue nggak mau dyno juga, sayang nih motor gue deh. Ngaruh, gue nggak bego katanya. Bukan gue beli motor yang asal pakai gitu, tapi gue ngerti ngaruh. Nah lu tukenin aja kata dia. Terus bikin. Sempat di riset di motor itu? Nggak di Ducati. Oh, di Ducati. Jadi saya kasih sampel-sampel ke orang-orang, tapi dibuang lah. Diketawain, entar sok gitu. Dan saya juga kegilaan, jadi untung dari knalpot, saya riset tuh. Gimana kalau panjangnya begini, dikasih ini, begini. Dimodif terus, tiap hari beli. Aduh, nyolder kan nyolder bego, kasih tukang servis TV. Kejago tuh. Iya. Bang, ini begini bang, goceng aja bang. Yang tahu. Jadi macam bentuk, macam variasi saya cobain. Oh begini gitu. Mungkin juga ada kesamaan dengan merek lain. Maka itu saya kembangin lagi. Kayak soket CDI kan nggak ada. Mungkin yang bikin kabel ini nggak ada bikin soket CDI. Kabel pusher dari pusher, karena kan sebenarnya dari bawah gitu. Kabel grounding, oke lah. Semua merek, mau HKS, mau apa dari Jepang pun ada. Booster ground, itu kan merek lain juga ada, kayak Pivot Ryzen, saya buka aja ya, Pivot Ryzen kayak kurang lebih gitu, merek Jepang. Ya ada, bukan barang baru gitu loh. Cuma kita kembangin, kayak kita lihat knalpot Thailand, ya kita lihat, pelajari, kita bagusin gitu. Tapi kan juga belum tentu ya, rezeki kan nggak ketukar ya. Belum tentu kita bisa jual gitu. Banyak kok teman-teman di mungkin di mana gitu bikin knalpot macam-macam, belum tentu laku ya. Belum rezekinya ya, bukan berarti ini belum rezekinya, rezeki masing-masing. Bukan karena nggak bagus juga kan. Kadang-kadang yang jelek terkenal. Nah itu. Kadang-kadang ya mohon maaf gitu ya. Maksudnya kadang-kadang yang jelek terkenal. Yang bagus kan dunia udah kebalik nih mas. Udah kebolak-balik nih kan. Absurd deh kan. Kok gue dibikin begini nggak bagus-bagus? Ya mas bikin ngedit video setengah budak gitu kan. Berhari-hari, belum tentu viewer banyak kan. Kalah sama yang begini. Modal handphone 1 juta, yang penting begini. Nah, ternyata barang ini saya dyno juga. Dyno. Dan saya dyno itu live. Oh, langsung live. Biar nggak terlalu ada potongan-potongan video. Dan gitu di zaman itu kan orang di pandemi mau nonton, karena kan di rumah terus. Wow, ternyata naik. Pada kaget. Naik segitu. Anak komunitas naik yuk. Bingung juga deh. Orang komunitas mana datang cuma, kok bisa ya di video. Satu itu di motor apa? Apa? Di motor apa di tasnya? Dari Matic 2 tak Sport Ninja ZX25 waktu itu. Rata-rata naik 10% kalau injeksi. Ini. Tanpa setting ECU. Saya bilang ECU standar tuh bisa auto. Kan dia ada sensor. Dia akan cut, naik dia akan turunin. Horsepower-nya tetap naik dikit, tapi respon menuju ini lebih cepat. Kan dia nggak bisa kontrol ini. Nah, pelajaran akhirnya dari satu kabel, dua kabel 3, 4, 5, 6, 7 total 30-an something. Bikin aki, bikin ini. Tiap minggu bikin sesuatu yang baru. Dan tesnya di motor sehat
nggak sehat racing. Oh, 3 poin syarat itu penting ya. 3, Nggak sehat, motor geter. Bisa jalan nggak? Lebih enak nggak? Dan kalau kabel saya siram air. Kan takutnya putus siram air. Iya. Siram air. Nggak masalah. nggak Gitu. masalah. Karena udah coba dulu gitu. Makin lama produknya, bentuknya makin bagus ya. Fungsi juga kita perbaiki terus. Ya thanks God, diterima pasar. Sekarang variannya ada berapa banyak tuh di knalpot dah, khususnya knalpot dulu? Knalpot Ninja aja, saya total 6. 6 varian ya? 5. Artinya 6 bentuk atau 7. Yang dijual RS1 4. Plat Galva atau plat besi disebutnya 4. Galvanis. Terus ini ada stainless ya? Ada stainless, yang dicampur stainless. Yes. Ada RRR. Oh. Terus saya bikinin buat Paspit bentuk dia 5. Berarti kan? Dido Aji saya bikinin bentuk dia khusus dia 6. Yudasan selagi saya coba riset 7. Sebenarnya banyak mas. Itu baru Ninja, belum Ereking 3. Satria kemarin 2. Pusing. Pusing. Tapi bukan knalpot yang paling wow. Bukan. Riset saya tujuannya adalah buat harian. Oh, Iya buat harian. Kalau mungkin dipakai balap kecocok-cocokan ya. Spek motor kan orang beda-beda ya. Timing api semua sama beda-beda. Cara joki bawah beda-beda. Susah. Saya nggak mau ke ranah itu. Mak itu ABRT top. Saya bilang. Dia ngerti, saya bingung. Mas Andi, saya lihat knalpot mas. Waduh, pinter ya orang. Dia udah duluan. Jago. Nah, terus 2021 kabel booming di bulan Maret itu Mas Magadir sama Yudasan pakai gitu, pakai saya live, dia kaget, dia bilang ini menjet naik 2. Sebentar, dia pakai itu gara-gara dalam kondisi apa? Ketertarikannya lah gitu. Mohon maaf kalau saya salah ya. Iya. Mentok udah bingung. Udah mentok saat itu dia mentok. Mentok udah bingung. Maksudnya gini, ada pilihan-pilihan. Ganti head, Oke. rubah dom seher misalkan ya, ganti knalpot, kalau bingung. Dia bilang kalau kabel kok lu colok doang. Langsung enak nggak enak, udah selesai. Kan dia udah main motor belasan tahun ya, nggak bisa dibohongin kan. Dia lihat, wah, kan karena saya live sih begini mukanya. Bingung dia. Saya tanya, simple kan kalau motor kencang, naik menjet berapa mas? 2. Kalau 2 kurang lebih 1 deka, ya dong. Dan responnya lebih cepat. Oki Budiman juga, kok bisa ya? Saya juga baru coba di motor racing yang bener-bener racing. Gitu. Singkatnya, dia beli. Itu motor Ninja? Yang Hantu Kalimalang kalau nggak salah namanya. Dia beli, terus abis itu mulai tuh ada yang pesan gitu. Jadi orang ada yang mungkin ada gosipnya di belakang RS1 Magadir, itu salah besar. Mas Magadir yang bukain saya jalan. Justru kebalikan. Iya. Saya harus akuin dia yang bukain saya jalan. Mungkin bagi dia nggak ada maksud, tapi itu titiknya. Saya juga thank you sama dia. Dan uniknya, dia ngomong gini, akhirnya kok kita ketemu. Loh, saya bilang, kita kenal di mana mas? Dari zaman Kasko saya udah tahu kok. Kan saya bingung ya. Saat itu dia kenal atas nama apa tuh? Atas nama racing atau memang nama personal? Personal. Di kasus personal. Jadi dia tuh udah nama kasusnya apa saat itu? Kasar ya? Si Kampang. Apa? Si Kampang. Si Kampang. Bahasa kasar itu. Bahasa kasar. Iya. Bahasa Sumatera, bahasa Sumatera. Oh. Karena temen ngomongnya Kampang, lu langsung ngomong gitu, si Kampang aja. Saya join kasus 2002. Zaman Kutu Busuk loh. Membernya masih cuma 400 sampai 800 loh. Abis itu booming. Dia main, saya nggak ngerti balap liar. Saya nggak ngerti joki. Siapa jujur nggak ngerti. Dulu 2012 ke 11 ke 12, saya cuma ngenalin orang Malaysia bikin motor di HMTC. Bikin motor. Saya kenal Tilil saat itu, tapi dia lebih banyak resmi sama liaran. Nggak ngerti si ini, si itu, si ini, saya jujur nggak ngerti.
agak ada kontroversi pas Yeah. Magadir kalah gitu kan, gini gitu kan, pasti ya kalah menang ada kontroversi lah. Dan ternyata ada kayak postingan ya, mungkin saya salah lihat, kayak kabel telepon gitu, kabel PLN, kayak gimana gitu. Saya nggak mau sebut nama IG-nya ya, siapa yang ngomong ya, yang repostnya siapa gitu. Tapi saya tahu, ya nggak apa-apa lah. Kan kadang-kadang orang perlu dijelekin supaya naik namanya, nggak apa-apa. Akhirnya ternyata blessing in disguise, orang jadi cari saya. Oh, gara-gara itu ya. Tapi Oke, orang oke. juga mau buktiin. Jadi penasaran ya. Penasaran, orangnya. gue mau buktiin nih, bener apa bohong? Kalau bohong kena loh. Iya. Terus naik. Jadi sampai ada bilang balapan kabel. Saya bilang bukan. Motor tuh yang pengaruh bukan kabel, ban. Kalau nggak ada ban nggak bisa jalan. Ya, Serius. nggak ada jalan, nggak ada joki gitu. Gak ada joki, Oh. motor jalan sendiri gitu. Jalan sendiri gitu. Kalaupun pakai remote tetap nggak ada ban nggak bisa jalan. Pakai apa? Rak kereta gitu. Kan nggak. Ban di kota kayak Flintstone gitu. Nah jadi saya agak bingung kok kayak gitu. Cuma mungkin kan netizen ya salah paham. Saya rasa pemilik merek A, B, C, D itu kan nggak terlalu pusing lah hal-hal seperti itu. Masa sih serendah itu, kayak saya kan bukan siapa-siapa gitu. Terus ada isu netizen, oknum netizen kayak ngopi begini, rebrand lah apa segala macam. Ada yang percaya, Iya. tapi ternyata patah. Saya nggak perlu buktiin pakai kata-kata, ada fakta-faktanya tertulis, cuma ngapain? Lebih baik buktiin pakai karya, ya dong? Iya, iya. Oh, Iya dong, ngapain? jelas. Terus, Wah ini begini, begitu, aduh capek deh bos, gitu kan? Yaudah mau beli apa nggak? Mau, begini aja, beli nggak enak balikin. Bukan nggak kenceng, nggak enak. nggak enak atau lebih nggak enak daripada yang biasanya gitu. Kenceng itu bisa didata, ya dong? Iya. Benchmark dyno, buka gas 30%, pasang, naik nggak? Enak itu relatif. Iya. Saya jamin enak. Pede aja. Thanks God, laku gitu. Enggak yang bukan brand nomor satu, Ericsson bukan brand nomor satu. Saya rasa masih banyak yang jualan lebih bagus, lebih murah, lebih macam apapun lah gitu. Nah dari situ utang-utang saya bisa tertutup, bukan tertutup, lunas gitu. Saya bisa mempekerjakan banyak orang gitu, supaya hidup lebih baik lah ya. Bukan berarti produknya bagus, tapi ya emang saya rasa rezekinya Iya. gitu. Ya pemutarannya udah saatnya lagi dapat ya gitu ya. Iya, 15 tahun 15 tahun. gitu. Nah tetap ada kontroversi dan teman-teman juga bullshit tuh, nggak apa-apa gitu. Maksudnya kan orang punya penilaian masing-masing gitu. Iya. Silakan gitu. Dan senangnya saya makin bisa ke Sera. Dulu kan ke Sentul tuh nggak masuk pedok karena saya nggak kenal. Stay di mana tuh? Di luar pedok liatin. Ngeliatin aja tuh. Iya, ngeliatin aja. Magadir bilang sini aja kok. Di situ mulai kenalan. Berarti first impression langsung di Magadir. Iya, saya kenal di D2M dari situ. Saya kenal dan dekat sama Yuda dari situ. Dan kenapa bisa dekat sama joki-joki gitu, sama mekanik-mekanik? Karena kita rasanya sama. Pengen motor kencang gitu. Karena kan ya sama gitu, senang aja. Kalau saya selalu bilang ke Yuda aja, saya bilang, ya mohon maaf Om Yud ya, musuh Om Yuda bukan bengkel A, diri sendiri. Yeah. Time kemarin berapa sekian, lebih baik. Mau sebelahnya siapa, mau siapa, bodo amat, yang penting lebih cepat. Iya juga ya. Iya juga ya. Bodo amat Yud, mau honest, mau setan, mau jin, bodo amat, yang penting lebih kencang. Kan gitu. Karena musuh bisa diganti-ganti. Iya, iya. Siapa yang bisa ganti? Musuh yang kita bawa sampai tidak kan diri kita. Kita sendiri. Terus ya main ke bengkel A, B, C, D. Cuma saya agak kurangi terlalu deket karena takut disangka cepu. Yeah. Time-nya berapa, time-nya. Ya walaupun dari YouTube ketahuan lah time-nya berapa di start kan. Pakai aplikasi kan bersekian detik kan. 12, berapa, 13, berapa kan ketahuan. Cuma ya ya lebih baik saya nggak terlalu deket. Disangkanya ntar wah jadi bos. Balance lah ya. Balance. Satu bengkel ke bengkel lainnya gitu. Justru senang kalau ada bengkel, bukan senang. Saya arahin tenaga saya bengkel yang lagi sepi. Kita kontenin, kita ramein. Ya dong.
Nggak usah jualan barang kabel saya atau knalpot saya atau produk saya apapun, nggak masalah, yang penting jalan. Karena kadang-kadang ini bukan bengkel ya, kita punya teman nih, kita nggak kasih kerjaan dia ngutang sama kita. Iya dong? Iya, iya. Ya, mohon maaf nih, gue bukan nyinggung ya. Maksudnya kita ayolah maju bersama-sama gitu. Ayo dong. Gitu. Ada kayak malam-malam main ke bengkel, ketawa, jajan-jajan. Kita nggak bisa kasih kerjaan, kita bisa nongkrong, pisang goreng, kopi, es teh. Aqua dingin 1,5 liter. Yeah. Jarum super, orang pada tahu. Modal 40.000 lah. Udah happy, gitu, maksudnya udah senang. Kata ketiwi, ngomongin ciwi-ciwi gitu kan. Kita arahin ke situ supaya nggak suntuk. Nggak usah ngomongin motor terus, jadi kayak lebih ini, dia ada semangat baru gitu. Ngobrol ke bengkel, butuh apa, saya butuh ini, dibantu gitu. Pikiran orang beda-beda Om ya. Jadi kita ngobrol, oh ngerti. Tujuannya apa sih? Motivasi orang tuh beda-beda kayak. Jadi banyak belajar dari orang lain juga kan? Iya. Iya. Bukan. Maksud saya banyak belajar deh kalau Enggak lah.